Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kode pada Praktikum Lab 4, yaitu RFID, servo, dan buzzer. Pertama-tama, di sini kami mendeklarasikan variabel speaker pada pin GPIO 15, lalu dengan jumlah not melodinya 15, lalu notnya seperti ini, ada seperti berikut ini, dengan bitsnya yang berfungsi untuk menentukan durasi masing-masing notnya. Begini. Lalu yang terakhir dengan temponya 13. Selanjutnya pada fungsi Python ini berfungsi untuk memasukkan suara dengan frekuensi tertentu selama durasi yang ditentukan. Nah, digital wide dan low ini berfungsi untuk mengaktifkan dan menonaktifkan speaker secara cepat sehingga menghasilkan gelombang suaranya. Lalu delay microsecond ini digunakan untuk menentukan frekuensi nada dengan mengatur waktu antara high dan low-nya. Selanjutnya pada fungsi play note ini digunakan untuk memainkan note tertentu selama durasi tertentu. Lalu names ini adalah array yang berisi nama-nama note. Lalu dengan lalu selanjutnya tones. Tones ini array yang berisi frekuensi untuk setiap note-nya. Nah, untuk fungsi for di sini untuk mencari note yang sesuai dalam array names dan memanggil play tones dengan frekuensi yang sesuai dengan array pada tones-nya di sini. Selanjutnya, pada bagian setup ini berfungsi untuk mengatur speaker pin sebagai output. Karena speaker kan perlu menerima sinyal dari microcontroller. Lalu yang terakhir ini bagian loop. Bagian loop utama ini berfungsi untuk mencari setiap note dalam array di dalam array notes ini dan memainkan nada sesuai durasi yang ditentukan dalam bitsnya. Kemudian jika karakter adalah di dalam sini, di dalam tanda petik ini spasi, maka akan ada jeda atau istirahat. Nah, setiap notes ini dimainkan dengan fungsi play notes ini. Lalu ada jeda kecil antara note dengan delay-nya itu di sini. Berikut adalah hasil setelah kode diupload. Oke, selanjutnya mengenai servo. Pertama-tama kami di sini mendeklarasikan library servonya. Lalu mendeklarasikan objek mengenai servo agar bisa mengontrol sebuah motor servo. Di bagian setup ini, servo dihubungkan ke pin GPIO 2 atau D4 di ESP8266-nya. Lalu pada bagian loop ini terdapat dua perulangan, yaitu perulangan naik dan perulangan turun. Pertama-tama perulangan naik ini digunakan untuk membuat servo bergerak dari sudut 0 derajat hingga 180 derajat dengan kenaikan 1 derajat setiap 15 milisekonnya. Kemudian untuk perulangan turun ini berfungsi untuk mengembalikan servo dari 180 derajat ke 0 derajat, juga dengan penurunannya 1 derajat setiap 15 milisekon. Berikut adalah hasil setelah kode berhasil diupload. Servo akan bergerak. Selanjutnya untuk RFID ini, pertama-tama kami mengimport library yang diperlukan seperti SPI dan MFRC522. SPI ini digunakan untuk komunikasi SPI antara ESP8266 dan modul RFID. Dan untuk MFRC522 ini adalah library untuk mengontrol modul RFID. Selanjutnya di sini kami mendefinisikan RSP pin pada D1 yang digunakan untuk mereset RFID dan SDA pin D2 yang digunakan untuk sebagai select dalam komunikasi SPI. Kemudian di sini kami membuat objek MFRC522 untuk mengakses modul RFID. Lalu pada bagian saya kami menginisialisasi komunikasi serial dan SPI-nya. Pertama-tama di sini mengatur serial begin-nya jadi 9600, lalu mengaktifkan komunikasi SPI dengan SPI begins, lalu menginisialisasi modul RFID agar siap membaca kartu di sini dengan RC PCD init. Lalu yang terakhir di sini mencetak pesan untuk memberitahu bahwa sistem siap membaca kartu UID dari kartu RFID-nya. Nah, untuk di bagian loop, pertama-tama di sini mengecek apakah ada kartu RFID yang didekatkan ke sensor. Nah, jika ada, maka lanjut membaca data. Nah, jika kartu berhasil dibaca, program akan mencetak UID-nya di serial monitor. Lalu perulangan for ini digunakan untuk membaca setiap byte dari UID kartu. Lalu mencetak setiap byte UID-nya dengan format hexadesimal. Setelah UID terbaca, komunikasi dengan kartu dihentikan agar dapat membaca kartu lainnya. Berikut adalah hasil setelah kode berhasil diupload. Sensor akan membaca jika ada kartu RFID yang terdeteksi. Oke, selanjutnya ini adalah gabungan dari semuanya, yaitu membaca RFID, menggunakan servo setelah RFID terbaca, dan membuat nada bunyian dengan buzzer. Di sini pertama kami mengimport library yang dibutuhkan di tadi, lalu mendefinisikan RSP dan SDA-nya, itu RFID-nya, dan membuat objek servo untuk mengontrol motor servonya. Lalu di bagian sini adalah deklarasi buzzer tone-nya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi ini sama aja seperti tadi. Lalu pada bagian setup, sini memulai serial monitornya dengan 9600, lalu mengaktifkan SPI untuk komunikasi dengan RFID-nya, dan menghubungkan servo ke pin GPIO 2. Lalu yang terakhir mengatur buzzer juga sebagai output. Lalu pada bagian loop ini mengecek apakah ada kartu RFID yang terdeteksi. Jika ada, maka servo akan bergerak dari 0 derajat ke 180 derajat. Setelah servo bergerak, buzzer akan memainkan nada bunyian. Lalu setelah nada selesai, servo akan kembali lagi dari 180 derajat ke 0 derajat. Nah, di bagian ini berfungsi untuk membaca UID dari kartu RFID dan mencetaknya ke serial monitor. Berikut adalah hasil setelah kode berhasil diupload. Ketika sensor membaca kartu RFID, maka buzzer akan berbunyi dan servo akan bergerak.